Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana perjalanan Xiaoyan di benua Kaisar, akhirnya Xiaoyan pun telah tiba di klan obat untuk membangkitkan leluhurnya Xiaoshuan. Namun setelah bertemu dengan leluhur ketua dari klan Yao bahwa menghidupkan seseorang itu sangat sulit. Namun ada satu pil yang sangat hebat yang telah diciptakan oleh pendahulu klan Yao. Mendengar perkataan tersebut, sosok Xiaoyan pun pada saat ini seketika terkejut. Yang awalnya dia bersedih akan kembali ke Xiao Mansion. Dia segera berbalik, sosok Xiaoyan seketika melesat sebelum akhirnya berada tepat di hadapan kepala klan Yao. Lalu mata gelap Xiaoyan meledak-ledak dengan kecemerlangan yang luar biasa ketika Xiaoyan bertanya apakah kepala klan Yao yakin bisa menyelamatkan leluhurnya. Menanggapi keterkejutan dari Xiaoyan ini, kepala klan Yao pun menghela nafas, dirinya segera bertanya, pernahkah Xiaoyan mendengar tentang pil jiwa pembaruan yang menentang surga? Xiaoyan segera menjawab dengan sederhana. Ketika Xiaoyan berkata Xiaoyan tidak pernah mendengar hal tersebut, kepala klan Yao pun pada saat ini sedikit tersentak, dirinya pun segera bertanya berapakah tingkat alkemis Xiaoyan pada saat ini. Mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa-apa mengenai dunia pemurnian obat? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun berkata dengan jujur bahwa pada saat ini tingkat alkemis Xiaoyan hampir sampai ke peringkat 6. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, kepala klan Yao pun merasa tidak tahan di dalam hatinya karena dirinya benar-benar tidak percaya dengan apa yang disebutkan oleh Xiaoyan. Dirinya pun segera bertanya apakah Xiaoyan sudah menjadi alkemis tingkat ke-6. Dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya, sudah berapa lamakah anak ini berada di benua Dodi? Karena baru sebentar saja tingkat alkemis Xiaoyan pada saat ini sudah mencapai peringkat ke-6, tentu hal ini benar-benar membalikkan pemikiran dari kepala klan Yao. Kemudian kepala klan Yao pun merasakan kegembiraan di dalam hatinya dan segera tertawa. Dirinya berkata bahwa dirinya telah memutuskan untuk menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Pada saat ini ekspresi dari kepala klan Yao seolah-olah dirinya telah mendapatkan harta karun yang tiada taraf. Lalu dirinya segera berputar-putar di sekitar Xiaoyan dan semakin dirinya melihat Xiaoyan semakin dirinya menyukainya. Kemudian di tengah-tengah kegembiraannya, kepala klan Yao pada saat ini seperti teringat sesuatu. Dirinya bertanya-tanya mengapa Xiaoyan yang telah menjadi alkemis di tingkat ke-6 tetapi tidak pernah mendengar mengenai pil jiwa yang menentang surga ini. Sementara itu di sisi lain, Zeni pun segera bertanya apakah pil yang dimaksudkan oleh kepala klan ini adalah pil yang berasal dari zaman kuno. Apakah ini adalah pil pembaruan jiwa yang menentang surga yang disempurnakan oleh senior dari klan Yao sebelum malapetaka kuno? Mendengar hal ini, kepala klan Yao pun mengelus janggutnya dengan tangan kanannya, kemudian ekspresi bangga seketika muncul di wajahnya dan berkata bahwa Zeni benar-benar memiliki pengetahuan yang luar biasa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih kebingungan mengenai hal tersebut. Melihat Xiaoyan yang pada saat kebingungan, Zeni pun segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Zeni berkata bahwa sebelum malapetaka kuno, ada seseorang alkemis yang terbaik di dunia dari klan Yao. Dikabarkan bahwa keterampilan pemurnian obat dari orang ini telah mencapai puncaknya di benua Dodi. Lalu pil pembaruan jiwa yang menentang surga adalah salah satu yang paling terkenal dari pil yang dirinya murnikan. Setelah pil ini dikonsumsi, bahkan jika Xiaoyan ingin mati itu benar-benar akan sangat sulit. Mendengar hal itu, kepala klan Yao pun menganggukkan kepalanya dengan sedikit bangga. Dirinya segera berkata sayang sekali resepnya belum diturunkan dan dirinya hanya memiliki 3 pil di tangannya. Pil pembaruan jiwa yang menentang surga ini adalah salah satu harta dari klan Yao mereka. Oleh karena itu dirinya membutuhkan alasan yang tepat untuk menggunakan pil ini, dan jika tidak akan sangat sulit untuk menjelaskannya kepada para tetua klan Yao. Menanggapi perkataan tersebut, Zeni pun segera berkata tidak heran tetua klan Yao ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Dengan pemimpin klan Yao memilih Xiaoyan menjadi muridnya, sepertinya tidak akan merugikan. Hal itu benar-benar akan sebanding dengan harga dari pil tersebut. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan pun terkejut dan mulai menyadari semua ini. Xiaoyan pun buru-buru melangkah maju dan seketika menangkupkan tangannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan bersedia untuk menyembah tetua sebagai gurunya. Xiaoyan pada saat ini terlihat tulus ketika memohon kepada kepala klan Yao. Kepala klan Yao pun pada saat ini terlihat sangat senang dan tertawa terbahak-bahak, apalagi keinginannya benar-benar menjadi kenyataan dan dirinya pada saat ini benar-benar sangat senang karena bagi kepala klan Yao akan sangat sulit mencari murid yang seperti Xiaoyan. Tidak lama setelah itu kepala klan Yao seperti mengingat sesuatu dan segera bertanya kepada Xiaoyan. Dirinya pun segera berkata, ngomong-ngomong Xiaoyan masih belum menjawab keterampilan alkemis dan apakah Xiaoyan memiliki seorang guru di benua Dodi? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera menjawab dengan hormat bahwa selama proses pemurnian obat Xiaoyan memiliki 2 guru. Salah seorang guru Xiaoyan berada di benua Doki.
Sementara yang lainnya berada di benua Dodi, guru Xiaoyan berada di benua Dodi ini benar-benar misterius, oleh karena itu Xiaoyan belum bisa mengungkapkan identitasnya. Tetapi Xiaoyan dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan pernah mempermalukan kepala klan Yao. Oleh karena itu ketua klan Yao pada saat ini harap yakin dengan perkataan dari Xiaoyan. Menghadapi perkataan tersebut pada saat ini sedikit tidak senang dirinya bertanya apakah masih ada orang yang misterius di benua Dodi. Namun setelah berpikir sejenak dirinya menyadari bahwa memang ada begitu banyak orang aneh di benua Dodi. Akhirnya ketua klan Yao pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa itu sangat bagus. Selain itu di manakah keberadaan guru Xiaoyan yang lainnya? Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang dan mengingat Yao Lao dan matanya sedikit lembab. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dan menjawab bahwa guru junior masih ada di daratan benua Doki. Namun diperkirakan dirinya akan segera menerobos ke tingkat Dodi. Ketua klan Yao pun memandang Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi kesedihan. Dirinya pun berkata bahwa Xiaoyan memang seorang lelaki yang memiliki hati yang baik. Dengan begitu sangat wajar Xiaoyan pada saat ini merindukan gurunya Xiao. Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa hubungan antara guru dan dirinya sedalam lautan, bahkan hubungan ini dapat dikatakan sebagai seorang ayah dan anak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa gurunya telah melahirkan kembali Xiaoyan, oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan tidak merindukan gurunya. Tetua klan Yao pun menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya tersenyum dan bertanya siapakah nama guru Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan segera berkata kebetulan sekali gurunya memiliki nama keluarga yang sama dengan kepala klan Yao. Selain itu ras yang dimiliki guru tersebut di daratan juga disebut dengan klan Yao. Tampaknya Xiaoyan dan klan Yao benar-benar memiliki takdir yang sama. Mendengar hal ini kepala klan Yao pun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Bersamaan dengan itu ketua klan Yao dia mengeluarkan susunan keluarga klan Yao. Buku itu tertulis karakter besar yang bertuliskan silsilah dari klan Yao. Ketua klan Yao pun membalik bagian belakang buku ke atas dan membuka halaman terakhirnya. Dirinya melihat baris demi baris dan ekspresinya pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius. Dirinya pun menghela nafas dan berkata sungguh tidak diduga bahwa seorang lelaki kecil yang baru saja menembus tingkat doseng belum lama ini dapat melatih seorang alkemis bintang 4 yang memiliki kekuatan jiwa di keadaan di dia seperti guru yang hebat. Mengandalkan fondasi yang kuat sebelumnya, tampaknya guru Xiaoyan memiliki beberapa kemampuan dan visi yang ternyata nama guru Xiaoyan ada di dalam catatan keluarga klan Yao. Dan sekarang guru Xiaoyan di benua Doki telah di tingkat doseng yang artinya guru Xiaoyan sebentar lagi menjadi Dodi. Lalu mata Xiaoyan segera mengikuti tatapan dari kepala klan Yao. Xiaoyan melihat ada nama Yao Chen di silsilah keluarga klan Yao, tetapi warna dari tulisan ini agak redup. Sementara itu Zeni dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiaoyan ternyata memiliki hubungan dengan keluarga klan Yao. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan dengan gugup segera menunjukkan nama Yao Lao dengan tangan kanannya. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao segera menjelaskan bahwa klan Yao ini adalah klan kuno. Semua orang yang memiliki kekuatan yang kuat akan tercatat di silsilah klan Yao ini. Selama seseorang dipromosikan menjadi doseng maka dirinya dapat ditampilkan dalam buku silsilah. Namun warnanya sedikit lebih gelap dan hanya jika mencapai Dodi barulah namanya akan ditampilkan dengan warna yang cerah. Pada saat ini klan Yao akan mengirimkan orang untuk mengambil guru Xiaoyan. Pada saat ini kepala klan Yao akan menerima Xiaoyan sebagai muridnya terlebih dahulu dan ketika gurunya datang ke benua Kaisar maka akan aku jadikan dia murid juga. Maka dapat dikatakan Xiaoyan sebagai murid dari Yao Chen dan juga sebagai cucu murid dari kepala klan Yao. Mendengar hal ini ekspresi Zeni pun sangat lega dan merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu kepala klan Yao pun segera berkata bahwa ada sesuatu yang harus dirinya katakan, namun dirinya berharap Xiaoyan pada saat ini akan siap secara mental. Setelah mendengarkannya Xiaoyan pun segera mengangkat kepalanya menatap ke arah kepala klan Yao dengan ekspresi sedikit bingung. Kepala klan Yao pun menghela nafas sebelum akhirnya segera berkata secara perlahan. Dirinya pun segera menjelaskan bahwa pil jiwa pembaruan ini di mata orang luar adalah sebagai obat ajaib di benua Dodi. Namun bukan itu yang menjadi sumber permasalahannya karena sebenarnya pil ini hanya memiliki beberapa kemungkinan untuk kebangkitan tertentu. Ketika Xiaoyan mendengar perkataan ini, amarah Xiaoyan sekali lagi bangkit dari dalam hatinya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini seketika berubah, kepala klan Yao pun lanjut menjelaskan. Kepala klan Yao segera berkata bahwa dirinya ingin bertanya kepada Xiaoyan karena hal ini bertentangan dengan langit dan takdir dan jika ada 100% kemungkinan bukankah itu adalah kehendak Tuhan. Xiaoyan pun tercengang setelah mendengar perkataan dari kepala klan Yao. Setelah sedikit tenang Xiaoyan harus mengakui bahwa kata-kata dari kepala klan Yao ini adalah sebuah kebenaran yang tertinggi.
Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki terlalu banyak harapan, oleh karena itu tolong beritahu Xiao Yan kemungkinan pil pembaruan jiwa yang menantang surga ini. Kepala klan Yao pun segera lanjut menjelaskan bahwa nama obat ini bertentangan dengan surga, dengan begitu kemanjurannya secara alami akan sangat mencengangkan untuk Dodi yang meninggal dalam waktu 1 tahun dan jiwanya tidak rusak, kemungkinan kebangkitannya adalah 70%. Setelah 10 tahun berlalu dari kematiannya, maka akan turun menjadi 50%. Menanggapi hal itu Xiao Yan bertanya bagaimana dengan jiwa yang tersisa selama bertahun-tahun. Kepala klan Yao pun berkata bahwa dirinya belum pernah mencobanya. Namun dirinya merasa sepertinya ada kepastian di kisaran 20%. Mendengar perkataan ini semua orang pada saat ini benar-benar tercengang. Xiao Yan menelan beberapa teguk air liur dengan susah payah karena hanya 20% dan apakah tidak ada cara lain untuk meningkatkan peluang ini. Melihat ekspresi Xiao Yan yang pada saat ini berubah menjadi pahit, kepala klan Yao pun seketika menghela nafas. Dirinya berkata berapun persentasenya itu murni berdasarkan dari keberuntungan, bahkan dengan peluang 10% Xiao Yan masih memiliki kemungkinan untuk berhasil. Selain itu bahkan jika Xiao Yan memiliki peluang 90% ada juga kemungkinan Xiao Yan tidak berhasil. Zeni berkata apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao ini memang benar, oleh karena itu Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu terlalu begitu tertekan. Mendengar perkataan dari Zeni ini Xiao Yan pun mengangguk dan berkata apa yang dikatakan tetua klan Yao memang benar. Pada saat ini Xiao Yan bersedia untuk bertaruh dan Xiao Yan juga percaya bahwa leluhurnya akan dibangkitkan dalam satu gerakan. Ketua klan Yao pun pada saat ini seketika memuji karakter dari Xiao Yan. Setelah itu dirinya lanjut menjelaskan bahwa awalnya adalah larangan pada obat ini, tetapi dirinya berpikir itu tidak akan mempengaruhi Xiao Yan. Meskipun obat ini dapat menghilangkan nyawa dan memperbarui jiwa, namun itu hanya dapat berguna untuk Do di bintang 8 dan di bawahnya. Selain itu semakin tinggi tingkatan dari orang yang akan dibangkitkan, maka persentasinya pun pasti akan semakin berkurang. Jika Xiao Yan ingin membangkitkan leluhurnya, maka Xiao Yan harus tahu terlebih dahulu tingkat berapakah leluhurnya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa leluhur yang ingin Xiao Yan bangkitkan pada saat ini adalah leluhur yang berada di benua Doqi. Pada saat ini kekuatan dari leluhur Xiao Yan tidak lebih dari tingkat doseng. Mendengar hal itu kepala klan Yao pun seketika tersenyum tipis. Dirinya lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar diberkati. Mengingat kekuatan dari leluhur Xiao Yan, meskipun dirinya hanyalah jejak sisa jiwa, namun kepala klan Yao berani mengatakan bahwa ada setidaknya 80% peluang sukses. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Di dalam hatinya Xiao Yan merasa tidak percaya dan bertanya apakah hal itu memang benar. Kepala klan Yao pun segera berkata tentu saja itu benar. Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak memikirkannya karena perbedaan energi antara Doseng dan Dodi benar-benar sangat berbeda. Membangkitkan seorang elit Dodi bukanlah permasalahan, apalagi hanya seorang Doseng belaka. Mendengar hal ini semua orang pun seketika menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yan segera membungkuk kepada kepala klan Yao dan berterima kasih. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan selalu mengingat kebaikan dan kebajikan yang besar di dalam hatinya ini. Di tengah-tengah kegembiraan ini kepala klan Yao pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Kepala klan Yao menjelaskan meskipun begitu pada saat ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah obat ini benar-benar terlalu kuat untuk seorang elit Doseng. Dirinya khawatir jika leluhur Xiao Yan tidak akan tahan dengan obat ini. Oleh karena itu dirinya membutuhkan obat untuk menetralisirnya. Dirinya sudah memiliki bahan obat di sini, tetapi dirinya masih kekurangan bahan obat lainnya. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya perlahan-lahan segera pulih. Xiao Yan segera bertanya bahan obat apakah itu dan Xiao Yan akan segera mencarinya. Kepala klan Yao pun segera mengangguk dan menjelaskan ciri-ciri dari bahan obat tersebut. Dirinya berkata bahwa bahan obat ini benar-benar sangatlah langka, bahkan sejauh yang dirinya tahu bahan obat ini berada di alam ilusi di hutan besar. Hanya saja jarak untuk menunggu alam ilusi ini terbuka terlalu lama. Namun dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa perubahan di benua Dodi, maka tampaknya alam ilusi ini mungkin akan segera terbuka. Semua ini benar-benar mengandalkan keberuntungan Xiao Yan yang harus masuk ke dalamnya dan mengambil bahan obat tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan pun segera menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir alam ilusi tertutup seperti ini biasanya mengandung beberapa bahaya. Xiao Yan pun segera bertanya apa alam ilusi ini tidak berbahaya. Menanggapi hal itu kepala klan Yao pun segera berkata bahwa terus terang tempat itu adalah tempat yang kuat bagi orang kuat untuk berlatih. Namun meskipun begitu kekuatan yang bisa masuk hanya sebatas di tahap bintang 5 Dodi. Ketika alam ilusi ini terbuka maka akan ada tidak terhitung jumlahnya talenta muda di benua Dodi yang mengalir masuk ke dalamnya.
Selain menghadapi monster, mereka juga harus menghadapi pembunuhan tanpa henti dan saling menusuk. Lalu kerusuhan benar-benar akan terjadi di dalam hingga akhirnya yang bisa bertahan akan mendapatkan hadiah dan kaya. Mereka yang bisa bertahan akan tumbuh menjadi pusat kekuatan puncak dari tingkat yang sama. Mendengar penjelasan dari kepala klan Yao ini, keringat dingin pun seketika mengucur di tubuh Xiao Yan. Tentu Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki pemahaman mengenai orang yang disebut berbakat dari generasi ke generasi. Terlebih lagi ini adalah benua Dodi yang baru saja dimasuki Xiao Yan dan Xiao Yan tidak mengetahui kekuatan dari masing-masing kelompok etnis yang ada. Selain itu bertarung dengan jenius yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai ras di seluruh benua Dodi sampai mati, dan jika Xiao Yan ceroboh maka Xiao Yan benar-benar akan dipenggal. Mendengar keganasan ini, Ziying pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa dirinya benar-benar tidak tahu apakah ilusi ini buatan atau alami. Menanggapi perkataan Ziying ini, kepala klan Yao pun segera menjelaskan, dikatakan bahwa itu diatur oleh Dosian pada saat itu. Namun tidak ada yang tahu sumber aslinya, tetapi hanya tahu bahwa itu telah ada sejak zaman kuno. Jika Xiao Yan pada saat ini takut mati, tentu saja Xiao Yan tidak harus pergi ke sana. Selain itu pada saat dahulu kepala klan Yao telah masuk ke sana dan berhasil mengukir namanya, hingga pada saat ini jika Xiao Yan benar-benar takut dan tidak ingin maju maka dirinya telah salah memilih seorang murid. Menanggapi perkataan tersebut, kulit kepala Xiao Yan pada saat ini merasakan kesemutan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan masuk dan Xiao Yan tidak akan mengecewakan kepala klan Yao. Menanggapi hal itu, kepala klan Yao pun pada saat ini tersenyum dan berkata, terlebih lagi permasalahan ini terkait dengan kebangkitan leluhur Xiao Yan, kamu harus bisa berhasil. Sementara itu di sisi lain, Zeni pada saat ini memiliki sebuah kekhawatiran. Dirinya pun segera berbicara kepada kepala klan Yao dengan nada yang lembut. Zeni berkata, karena Xiao Yan ini adalah murid dari kepala klan Yao, apakah kepala klan Yao berniat untuk memberikan Xiao Yan beberapa teknik untuk mengasah kemampuannya? Mendengar pertanyaan tersebut, kepala klan Yao pun tertawa terbahak-bahak. Kepala klan Yao segera berkata bahwa dirinya bukanlah orang yang pelit, hanya saja Xiao Yan bisa mengalahkan puluhan orang termasuk pemimpin kecil klan Yao yang berada di tahap akhir bintang keempat. Xiao Yan juga berhasil menghempaskan seseorang yang berada di tingkat Do di tahap awal, dan Xiao Yan juga sebelumnya bisa bertahan melalui beberapa putaran di bawah tekanan dari kepala klan Yao. Selain itu, dengan kekuatan spiritual di puncak keadaan di keterampilan bertarung, Xiao Yan jelas tidaklah sederhana. Mendengar kata-kata dari kepala klan Yao ini, Zeni dan Xiao Yan pun pada saat ini agak kecewa. Namun di tengah-tengah kekecewaan ini, kepala klan Yao pun segera lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata, bagaimana dengan sarannya yang satu ini? Klan Yao memiliki kuil suci yang disebut dengan Istana Hati. Orang-orang yang bukan dari klan Yao tidak diizinkan untuk masuk ke sana, karena itu adalah tempat nenek moyang klan Yao berlatih. Dan meninggalkan banyak jiwa mereka yang memiliki permasalahan akan mendapatkan wawasan dan sisa kekuatan jiwa. Tempat ini benar-benar sebuah tempat yang cukup baik untuk Xiao Yan. Selain itu, meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini berada di tingkat keadaan di tahap puncak, namun jika Xiao Yan ingin menerobos keadaan maka pertama-tama Xiao Yan harus menjadi jenuh terlebih dahulu. Setelah itu tahap kedua, Xiao Yan harus melewati jiwa tercerahkan. Mendengar hal ini, Zeni dan yang lainnya pada saat ini benar-benar tercengang. Semua orang tahu betapa sulitnya meningkatkan kekuatan spiritual. Semua orang menyadari bahwa kesempatan ini akan menjadi keberuntungan bagi Xiao Yan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera tersadar sesuatu. Xiao Yan merasa bingung dan bertanya kepada kepala klan Yao. Xiao Yan bertanya, bukankah kepala klan Yao juga mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah kuil dari klan Yao? Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa masuk ke kuil tersebut? Menanggapi hal itu, kepala klan Yao pun segera berkata bahwa pada saat ini ada juga seorang jenius dari klan Yao yang bernama Yao Lings. Dirinya merupakan putra dari tertua ketiga dari klan Yao. Bakat orang ini tidak buruk, tetapi dirinya merupakan pribadi yang terlalu sombong. Jika kepala klan Yao meminta salah satu pil jiwa pembaruan yang menentang surga untuk diberikan kepada Xiao Yan, maka pasti tertua ketiga itu benar-benar akan menolak. Salah satu cara yang terbaik pada saat itu adalah Xiao Yan yang menunjukkan kemampuannya. Tentu saja, Xiao Yan harus bertanding dalam pemurnian pil menghadapi Yao Lings. Jika Xiao Yan bisa mengalahkannya dalam pemurnian pil, maka tidak ada yang akan menolak kemampuan Xiao Yan. Dengan begitu, arogansi dari para tetua benar-benar akan runtuh seketika. Setelah Xiao Yan mencapai tingkat tersebut, maka Xiao Yan akan bisa masuk kemana saja yang Xiao Yan mau. Mendengar perkataan tersebut, Xiao Yan pun pada saat ini menanamkan tekad yang kuat di dalam hatinya. Apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao ini masuk akal. Kepala klan Yao pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang dipenuhi pengharapan. Akhirnya Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk ke arah kepala klan Yao.
Kepala klan Yao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar bagus, tetapi mereka harus melewati tantangan yang berada di hadapan mereka terlebih dahulu dan yang terbaik pada saat ini mereka harus segera pergi mengikuti kepala klan Yao. Karena dirinya akan membawanya masuk, dirinya pun segera menjentikan lengan bajunya dan berjalan di depan diikuti dengan semua orang kelompok Xiaoyan mengikuti kepala klan Yao yang melangkah ke gerbang klan Yao dan menuju ke sebuah aula. Lalu tidak lama berjalan mereka pun segera sampai di sebuah aula. Mereka pun mengikuti langkah kaki kepala klan Yao yang terus memasuki aula. Pada saat ini kelompok Xiaoyan merasakan tatapan yang buruk ke arah mereka. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini juga seketika menjadi lebih dingin. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan suara ketidaksenangan segera terdengar, dirinya segera berteriak, apakah ini cara mereka menyambut Nona Zeni dari aliansi bisnis? Menanggapi perkataan dari kepala klan Yao ini, tiga tertua pun seketika segera mengucapkan salam kepada Zeni. Mereka meminta maaf kepada kelompok Zeni atas perlakuan mereka sebelumnya. Sementara itu di sisi sebelah kanan ada tiga pemuda dan semuanya memiliki pakaian berwarna abu-abu. Seorang yang berada di depan adalah Yao Lings yang memiliki tatapan mata yang arogan. Ini adalah Yao Lings, seorang jenius yang berasal dari klan Yao. Yao Lings pun melirik ke arah Xiaoyan dengan ekspresi seolah-olah mengabaikannya. Setelah itu tatapannya jatuh ke arah Zeni yang cantik. Dan dirinya pun seketika berbinar, dirinya pun segera melangkah maju dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Yao Lings. Setelah itu dirinya memperkenalkan kedua rekannya yang bernama Yao Meng dan Yao Hui. Dirinya pun lanjut menggombal bahwa dirinya telah mendengar bahwa Nona Zeni benar-benar seindah bunga mawar. Nona Zeni seperti peri yang berada di dalam lukisan. Ketika dirinya melihat Nona Zeni hari ini, ternyata bahkan Nona Zeni lebih indah daripada semua itu. Menanggapi hal itu tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit kaku dan perasaan diabaikan membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini jenius dari klan Yao yang dikatakan oleh kepala klan Yao. Dirinya benar-benar memiliki kebanggaan di dalam hatinya. Setelah menatap ke arah Yao Lings, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Zeni. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan kecemburuannya. Xiaoyan tidak bisa menahan tinjunya dengan erat dan perasaan cemburu memuncak di dalam hatinya. Sementara itu pada saat ini Zeni hanya menganggukkan kepalanya kepada para tertua dan tidak menanggapi Yao Lings. Setelah itu Zeni pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum manis melihat hal itu. Kulit Yao Lings menjadi gelap dan matanya seketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao melirik ke arah Yao Lings yang hendak pindah, dirinya pun segera berkata bahwa hari ini selain kunjungan dari Zeni, klan Yao juga memiliki acara bahagia lainnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut kepala klan Yao pun segera meraih lengan Xiaoyan. Dirinya segera mendorong Xiaoyan ke depan dan mengumumkan Xiaoyan dengan lantang. Dirinya berkata bahwa ini adalah Xiaoyan dan dapat dianggap sebagai cucu yang telah dirinya adopsi. Hari ini adalah acara ucapan selamat atas hal yang paling baik yang dirinya alami selama 10.000 tahun terakhir. Selain itu hal ini juga merupakan keberuntungan masa depan bagi klan Yao. Pada saat ini kepala klan Yao telah mendapatkan murid yang benar-benar sangat jenius. Kepala klan Yao pun tertawa terbahak-bahak diikuti dengan kegembiraan. Semua orang pada saat ini segera menebak identitas dari Xiaoyan dengan terkejut. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang atas apa yang baru saja diumumkan oleh kepala klan Yao. Apalagi selama bertahun-tahun kepala klan Yao ini tidak pernah menerima murid. Bahkan Yao Lings yang paling menonjol yang diakui oleh klan Yao selama ribuan tahun telah gagal untuk mengesankan sang ketua. Oleh karena itu benar-benar sangat beruntung menjadi murid langsung dari kepala klan Yao. Semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dengan kecemburuan dan kecurigaan yang mendalam di mata mereka. Sementara itu di sisi lain para tetua pada saat ini juga tercengang. Lalu salah seorang tertua segera berkata bahwa mereka belum pernah mendengar tetua klan telah menerima murid. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao pun pada saat ini masih tertawa. Dirinya pun lanjut menjelaskan bahwa selain itu dirinya juga masih memiliki murid lainnya yang sekarang masih ada di benua Doki Yao Chen. Menanggapi perkataan tersebut para tetua pada saat ini menjadi semakin tercengang. Mereka pun segera bertanya bahwa mereka sangat ingin tahu anggota klan Yao manakah yang memenangkan hati tertua. Kepala klan Yao kembali tertawa dan berkata bahwa muridnya bukanlah Dodi. Selain itu dirinya juga pada saat ini tidak berada di benua Dodi. Mengingat waktu dirinya yakin semua orang akan segera melihatnya. Mendengar perkataan dari kepala klan Yao ini semua orang benar-benar terkejut. Para tetua menyadari bahwa klan Yao di benua lain hanyalah cabang dari klan Yao. Bagaimana mungkin mereka bisa menarik perhatian dari kepala klan? Selain itu bagaimanakah cara mereka bertemu hingga kepala klan tertarik kepadanya yang bernama Yao Chen ini?
Jika berada di benua lain jelas tidak mungkin akan bertemu melalui teleportasi apalagi kemampuan untuk melampaui ruang dan waktu ini hanya bisa dilakukan oleh Dosian tidak peduli seberapa kuat seorang Dodi maka dirinya sama. Semua orang yang berada di aula pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kepala klan tidak ragu untuk menyerahkan statusnya karena anak ini. Selain itu kepala klan Yao benar-benar telah menjadi guru untuk anak laki-laki bernama Yao Chen dari cabang klan Yao yang berada di benua lain. Para tetua pada saat ini memiliki wajah yang muram ketika memikirkan hal ini mereka benar-benar tidak tahu harus berkata dan bertindak bagaimana. Melihat Yao Ling ketiga tertua pada saat ini juga merasakan patah hati kemarahan di hati mereka terus meningkat sebelum akhirnya mereka menggertakkan giginya dan membungkuk perlahan. Salah seorang ketua berkata bagaimanapun juga orang ini telah berani membuat masalah di depan gerbang klan Yao mereka. Dengan begitu hal tersebut akan sangat merusak wajah bagi klan Yao mereka oleh karena itu sangat tidak pantas bagi tetua untuk menerima orang ini sebagai murid. Pada saat ini mereka meminta tetua untuk mempertimbangkan permasalahan ini. Menanggapi hal itu kepala klan Yao segera berkata bahwa permasalahan ini hanyalah kesalahpahaman. Hal ini disebabkan oleh komandan yang mereka tunjuk yang membuat permasalahan terlebih dahulu. Mengingat jasa para tetua kepada klan Yao maka dirinya tidak akan mempersalahkan permasalahan ini. Karena longgarnya perintah dari mereka oleh karena itu jangan menyebutkan permasalahan ini lagi di masa depan. Sementara itu tetua ketiga pada saat ini benar-benar merasa malu dirinya segera berkata bahwa bocah ini baru saja berada di tahap Dodi di bintang 4 tahap akhir dirinya adalah generasi yang berkekuatan rendah tetapi sangat sombong. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi murid kepala klan Yao. Menanggapi hal itu mata Zeni sedikit menyipit dan cahaya dingin segera menyala dari matanya. Jenny segera berteriak agar tertua ketiga harus berhati-hati ketika dirinya berbicara. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini menjadi sangat marah dan berdiri tegak menunjuk ke arah tetua ketiga dengan lengan baju yang digulung. Dirinya pun segera bertanya apakah tetua ketiga mempertanyakan visi dari kepala klan Yao. Ataukah pada saat ini tetua ketiga ingin menentang keagungan dari kepala klan Yao. Selain dirinya menyadari bahwa pada saat ini tetua ketiga benar-benar sangat marah karena kepala klan Yao tidak memilih putranya. Ketua klan Yao berkata apakah kalian tidak tahu siapakah yang telah aku jadikan murid itu? Dialah orang yang telah membuat gempar benua Dodi ini yang telah membuat pil mujarab. Dia adalah Xiaoyan. Semua kaget, ternyata orang yang bernama Xiaoyan sekarang ada di hadapan mereka yang telah menguasai penjualan pil. Diperlihatkan suasana aula di klan Yao yang pada saat ini benar-benar hening. Sementara itu para ketua pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan ini memiliki hubungan dengan Kaisar Iblis. Apakah Xiaoyan ini orang yang benar-benar terkenal di benua Dodi selama bertahun-tahun belakangan ini? Mendengar pertanyaan tersebut kepala klan Yao pun seketika mengangguk. Dirinya merentangkan tangannya dan berkata bukankah semua ini benar-benar tidak terduga? Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dirinya ingin bertanya kepada semua orang apakah Xiaoyan layak menjadi murid atau bahkan cucunya. Tentu suasana pada saat ini benar-benar sangat hening. Di tengah pembicaraan dari kepala klan Yao lalu kepala klan Yao pun lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan ini berada di daratan Doki untuk belajar kepada Yao Chen dan Yao Chen sendiri berada di cabang klan Yao miliknya yang berada di benua Doki. Dan jika begitu permasalahannya maka Yao Chen terhubung erat dengan klan Yao dan secara tidak langsung pada saat ini surga telah mengirimkan bakat luar biasa ke klan Yao mereka. Jadi apakah pada saat ini semua orang masih tidak puas dengan keputusan kepala klan Yao? Selain itu pada saat ini dengan adanya Xiaoyan maka klan Yao benar-benar berhubungan dengan aliansi bisnis dan klan iblis. Mendengar perkataan dari kepala klan Yao ini semua orang pun seketika terdiam. Selain itu semua orang menyadari dari apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao. Jika Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersinggung hal itu sama saja dengan menyinggung dua kekuatan besar yang berada di belakang Xiaoyan sekaligus. Pada saat ini hati semua orang benar-benar dipenuhi dengan perasaan campuran aduk. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan menghela nafas sebelum akhirnya melangkah maju. Xiaoyan segera berkata dengan lembut bahwa Xiaoyan baru saja beberapa tahun tiba di benua Dodi. Oleh karena itu wajar saja para ketua merasa bahwa ada keraguan yang tidak dapat dihindari di hati masing-masing tetapi semuanya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao. Pertarungan sebelumnya ini benar-benar hanyalah sebuah kesalahpahaman. Saat ini Xiaoyan benar-benar meminta maaf kepada para tertua. Xiaoyan pun segera membungkuk dalam-dalam kepada para tertua dan menangkupkan tangannya. Tentu perlakuan dari Xiaoyan ini seketika segera menghangatkan hati dalam kesejukan. Terkecuali tiga orang tertua, semua orang yang hadir pada saat ini merasa tersipu. Semua orang menyadari bahwa sikap Xiaoyan ini pada saat ini benar-benar sangatlah sopan. Meskipun Xiaoyan tidak bisa disalahkan dalam permasalahan ini, namun Xiaoyan masih rela untuk meminta maaf.
Sementara itu memikirkan perkataan dari Xiaoyan ini, para ketua pun seketika menangkupkan tangannya satu demi satu. Mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang sedikit lebih baik. Lalu di sisi lain kepala klan Yao pun tertawa dan sangat senang dengan tindakan dari Xiaoyan. Dirinya pun segera berkata, seharusnya pada saat ini semua orang merasakan kegembiraan. Mendengar perkataan tersebut semua orang pada saat ini mulai sedikit tenang dan hanyut di dalam kegembiraan. Tidak lama setelah itu, kepala klan Yao pun segera mulai berbicara dengan nada yang sedikit serius. Dengan sungguh-sungguh dirinya pun segera berkata, sebenarnya kali ini murid dan cucunya datang ke klannya untuk meminta sesuatu. Salah seorang ketua pun segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras bahwa dirinya tidak tahu apa yang diminta oleh Xiaoyan. Namun dengan kemampuan dari keluarga klan Yao sepertinya itu seharusnya tidak akan menjadi permasalahan. Menanggapi hal itu kepala klan Yao pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan menginginkan pil jiwa surgawi. Begitu kata-kata dari kepala klan Yao pada saat ini terdengar, semua orang seketika membeku. Meskipun perkataan kepala klan Yao ini cukup singkat, namun para tertua pada saat ini benar-benar melotot. Keheningan pun segera terjadi, namun tidak lama salah seorang tertua segera membuka sedikit mulutnya. Ketua kedua segera berkata bahwa pil jiwa pembaruan yang menentang surga atau pil jiwa surgawi adalah salah satu harta paling berharga dari keluarga klan Yao. Selain itu pada saat ini hanya 3 yang tersisa. Leluhur mereka juga pernah berkata bahwa obat ini tidak boleh digunakan kecuali itu adalah pilihan terakhir. Mereka bisa mengeluarkan obat ini terkecuali hanya untuk seorang yang jenius yang tiada taraf. Jika telah menemukan orang yang benar-benar jenius, maka obat ini benar-benar bisa dikeluarkan dan digunakan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan masih hidup dan sehat sehingga dirinya tidak tahu untuk apa menggunakan obat ini. Dan apakah itu berarti Xiaoyan ingin membawa harta keluarga klan Yao dengan Xiaoyan untuk menyelamatkan hidupnya? Begitu perkataan ini terdengar semua orang pun seketika tergerak dan banyak orang bahkan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata curiga. Di tengah-tengah keheningan ini kedua bawahan dari Yao Lings pun segera membuka mulutnya. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa seperti yang diketahui semua orang, Xiaoyan adalah alkemis pemula yang mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Istana Alkemis. Oleh karena itu dengan kemampuannya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memenangkan harta keluarga klan Yao? Mendengar perkataan ini yang sepertinya masuk akal, sehingga banyak tertua pun seketika menganggukkan kepala mereka satu persatu sehingga dukungan mereka terhadap Xiaoyan pada saat ini diam-diam mengudar. Melihat hal tersebut, ekspresi di wajah kepala klan Yao pada saat ini sedikit tenggelam. Sementara itu pada saat ini Yao Lings pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Yao Lings berkata, meskipun Xiaoyan pada saat ini terkenal di benua Dodi, namun dirinya berharap kepala klan Yao pada saat ini tidak salah menilai. Yao Lings pada saat ini yakin bahwa kemampuan Xiaoyan tidak akan bisa melampaui kemampuan Yao Lings. Pada saat ini Yao Lings benar-benar berbicara dengan sangat bangga. Secara tidak langsung dengan mengucapkan perkataan tersebut, Yao Lings pada saat ini menantang kemampuan dari Xiaoyan. Mengikuti perkataan dari Yao Lings ini, Yao Meng dan Yao Hui pun berkata serempak. Mereka pada saat ini juga ingin belajar tentang metode pemurnian yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan menoleh sedikit ketika dirinya mendengar perkataan tersebut dan melirik ke arah tetua kedua klan Yao. Xiaoyan menyadari apa yang dimaksud oleh Yao Lings dan seketika tersenyum ke arah kepala klan Yao. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah para tertua dan menjelaskan maksud Xiaoyan meminta pil tersebut. Xiaoyan membutuhkan pil tersebut untuk membangkitkan leluhurnya yang berada di benua Doki. Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan pil tersebut untuk keegoisannya sendiri. Jika Xiaoyan bisa mendapat obat tersebut dari klan Yao, Xiaoyan akan selalu mengingat kebaikan semua orang. Selain itu mengenai saran dari para jenius klan Yao pada saat ini, Xiaoyan ingin bertanya apakah jika Xiaoyan menang, Xiaoyan bisa mendapatkan pil pembaruan jiwa yang menentang surga. Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini, tertua ketiga pun melihat niat Xiaoyan. Dirinya pada saat ini sedikit setuju dan senyum segera muncul di wajahnya. Dirinya pun segera berkata bahwa jika Xiaoyan menang dalam kompetisi ini, maka mereka tidak akan menghentikan Xiaoyan lagi. Pada saat ini dirinya meyakini kemampuan Xiaoyan tidaklah seberapa. Menurutnya Xiaoyan hanyalah murid dari seseorang yang bukan dari cabang klan Yao. Selain itu Xiaoyan datang ke benua Dodi ini belum lama. Dengan begitu dirinya percaya kemampuan pemurnian Xiaoyan tidaklah seberapa. Sementara itu lawan Xiaoyan di sisi lain yang merupakan Yao Lings dan yang lainnya telah tenggelam dalam pemurnian obat selama ratusan tahun, sehingga dengan begitu Yao Lings dan yang lainnya sangat dekat dengan dunia alkemis. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan mungkin memenangkan pertandingan atas Xiao Lings. Bersamaan dengan perkataan dari ketua ketiga, semua tertua juga pada saat ini mengangguk setuju. Sementara itu di sisi lain melihat persetujuan dari ketua ketiga dan para ketua yang mengangguk saat ini, Xiaoyan pun membuka mulutnya dan berkata bahwa Xiaoyan menghormati keputusan dari para tetua.
Melihat semuanya telah diputuskan, kepala klan Yao pun segera berkata bahwa dirinya akan mengikuti masukan dari semua tertua. Akhirnya pada saat ini diputuskan Xiao Yan akan mendapatkan apa yang dirinya inginkan jika Xiao Yan menang dalam kompetisi ini. Lalu singkat cerita, semua orang pada saat ini sampai di platform tinggi tempat pertandingan alkemis. Pada saat ini Xiao Yan, Yao Lings, dan yang lainnya berdiri di atas platform masing-masing. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini berada di kursi para pemimpin bersama dengan para tertua. Sementara itu Zeni dan yang lainnya pada saat ini berada di kursi penonton dan memiliki keyakinan kepada Xiao Yan. Lalu tetua ketiga adalah orang yang bertanggung jawab atas kompetisi dari klan Yao ini. Dirinya pun segera berkata bahwa semuanya harus mengikuti peraturan dari klan Yao. Demi keadilan semua orang akan menggunakan kuali batu yang disiapkan oleh klan Yao. Mendengar hal itu, pada saat ini Yao Lings dan yang lainnya hanya tersenyum. Tentu saja mereka terbiasa dengan kuali yang ditetapkan oleh klan Yao. Sementara itu pada saat ini ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, bahkan mata Xiao Yan bercampur dengan keterkejutan saat dirinya melihat kuali yang dihadirkan di hadapannya. Karena kuali obat adalah kunci untuk memurnikan ramuan. Jika kuali obat ini tidak cukup baik, maka akan sulit untuk menahan kekuatan energi dari ramuan. Terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini mengkhawatirkan kekuatan tiga api surgawi yang Xiao Yan miliki. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan ini, tertua ketiga dari klan Yao pun lanjut menjelaskan. Dirinya berkata bahwa kuali ini terbuat dari esensi batu yang dikumpulkan dari kedalaman 10.000 meter di bawah tanah. Oleh karena itu tidak mungkin obat di tingkat bawah menengah kelas 6 merusak kualin ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini sedikit lega. Xiao Yan pun segera bertanya dengan acuh tak acuh, kapankah kompetisi akan dimulai? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini tertua ketiga pada saat ini sedikit marah. Akhirnya dirinya pun segera menjelaskan bahwa pada kompetisi pertama hanya salah satu pasang bahan obat di setiap orang. Jika ada pemenang maka kompetisi ini akan segera berakhir. Setelah menjelaskan hal tersebut dirinya pun segera berkata bahwa semua orang bisa memulainya sekarang. Bersama dengan itu tiga jenius dari klan Yao pun seketika menyalakan api yang berkobar, lalu suhu kuali obat pada saat ini seketika naik tajam. Kemudian mereka pun segera memulai proses pemurnian obat dengan bahan yang berada di hadapan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih melirik bahan obat yang berada di hadapannya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menghela nafas sedikit dan akhirnya bergerak di bawah pengawasan mata semua orang. Xiao Yan pada saat ini merasakan tatapan semua orang ini benar-benar merendahkan kemampuan dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera mengeluarkan api surgawi abu-abuan yang terbentuk dari tiga jenis api surgawi sehingga energi langit dan bumi seketika bergejolak dan kesejukan di sekitar pada saat ini menghilang. Udara pada saat ini seketika menjadi kering dan bahkan menjadi lebih panas. Lalu api surgawi Xiao Yan pun seketika masuk ke dalam kuali obat dan kuali seketika berubah menjadi kemerahan. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu api biru keabu-abuan segera keluar dari kuali dan nyala api yang sangat tinggi segera melonjak. Bersamaan dengan itu api yang berada di kuali Yao Lings, Yao Meng, dan Yao Hui tiba-tiba bergejolak. Api yang berada di kuali mereka seketika menyusut rapat ke satu sisi seolah-olah takut dengan energi dari api surgawi. Mereka pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan seketika hatinya merasa terkejut. Apalagi pada saat ini tidak ada orang yang tidak bisa merasakan kekuatan api surgawi yang berada di tangan Xiao Yan sehingga mata semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi milik Xiao Yan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini memiliki api surgawi yang bermutu tinggi. Dalam pandangan mereka sebelumnya Xiao Yan mungkin hanyalah orang kaya yang bisa membeli apapun yang dirinya inginkan. Namun meskipun Xiao Yan memiliki banyak uang, namun tidak akan bisa membeli api surgawi dengan uang tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tercengang hingga rahangnya menyentuh tanah. Sedangkan di sisi lain para tertua juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan ini. Tentu mereka hanya bisa berharap Xiao Yan akan gagal. Pada kali ini mereka berharap pengendalian api dari Xiao Yan buruk. Sehingga dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan bisa memurnikan pil ini. Di bawah tatapan tercengang semua orang pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mempedulikannya. Xiao Yan pun terus memurnikan pil obat, begitu juga dengan tiga orang lainnya. Lalu akhirnya setelah lama memerlukan pil semua orang pun pada saat ini berhasil membentuk embrio. Kemudian proses pemurnian pun terus berlanjut seiring berjalannya waktu dengan Yao Lings yang pada saat ini terlihat sangat puas dirinya pada saat ini berhasil membentuk pil. Lalu sebuah kebanggaan di sudut mulutnya terungkap dan kepalanya perlahan terangkat. Dengan keberhasilan dari Yao Lings ini dirinya pun segera menerima pujian dari banyak orang dan dalam pandangan Yao Lings seharusnya Xiao Yan tidak bisa mencapai prestasi seperti yang dirinya capai.
Bahkan pada saat ini Yao Meng dan yang lainnya memandang ke arah tempat yang telah terbentuk oleh Yao Lings dengan penuh kekaguman. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terjadi letupan di koalisi Yao Yan. Melihat hal ini Yao Lings pun merasa sangat gembira dan berpikir bahwa Xiao Yan telah gagal, namun baru saja kegembiraan ini melonjak di hatinya, dirinya pun seketika tercengang bersamaan dengan angin yang bertiup saat ini. Angin menghembuskan asap hitam yang berada di atas kuali Xiao Yan dan mengungkapkan sebuah pil-pil ini terlihat sangat mengkilap dan benar-benar sangat murni. Tentu semua orang menyadari dengan efek yang seperti itu maka itu berhasil 100%. Sehingga semua orang pada saat ini benar-benar kehilangan ketenangannya melihat pil obat yang baru saja dibentuk oleh Xiao Yan. Mereka pun membandingkan pil obat yang baru saja terbentuk ini dengan pil obat milik Yao Lings. Meskipun pil obat yang dibentuk oleh Yao Lings relatif sempurna, tetapi jika dibandingkan dengan milik Xiao Yan maka pil yang dimurnikan oleh Yao Lings ini tidak bisa dibandingkan dengan pil milik Xiao Yan. Lalu rasa frustasi yang mendalam pun seketika memuncak di Yao Lings dan yang lainnya, dan baru pada saat itulah mereka akhirnya memahami kesenjangan nyata antara mereka dengan Xiao Yan. Tentu saja mereka benar-benar tertinggal baik itu dari segi api surgawi maupun pengendalian api. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menekan kegembiraan di dalam hatinya. Pada saat ini teknik alkemis Xiao Yan setidaknya sudah berada di peringkat ke-6. Meskipun belum sampai ke peringkat ke-7, namun hal ini benar-benar cukup mengejutkan bagi semua orang. Semua penonton yang terdiam akhirnya segera pulih, sebelum akhirnya segera bertepuk tangan untuk Xiao Yan. Pada saat ini Yao Lings hanya bisa berdiri diam mendengar pujian semua orang untuk Xiao Yan. Lalu kesombongan yang pernah melintas di matanya pada saat ini benar-benar tidak terungkap. Bahkan Yao Lings pada saat ini benar-benar terpukul karena ternyata kemampuan Xiao Yan jauh melampauinya. Pada saat ini wajah terkejut juga segera ditampilkan dari semua tertua melihat kemampuan dari Xiao Yan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan yang jauh melampaui dari Yao Lings. Para tertua seketika menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki kekuatan spiritual yang berada di tingkat keadaan di. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mencapai tahap tersebut. Mereka benar-benar menyadari bahwa peningkatan kekuatan spiritual ini benar-benar sangat sulit untuk dijangkau. Namun bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa menguasainya? Bagaimana Xiao Yan bisa melakukannya hanya dalam beberapa dekade setelah Xiao Yan masuk ke benua Dou di Xiao Yan? Mereka benar-benar tercengang terhadap Xiao Yan pada saat ini, baik itu melalui kekuatan Doqi maupun keterampilan alkemis yang benar-benar sangat mahir. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Dirinya pun segera berkata bahwa seperti yang diharapkan bahwa muridnya benar-benar lelaki yang bagus. Meskipun kepala klan Yao pada saat ini sangat senang, namun semua ini benar-benar di luar harapan. Sementara itu di sisi lain tetua ketiga dan tetua lain pada saat ini benar-benar tercengang. Meskipun pemenang dari kompetisi ini telah diputuskan, tetapi tertua ketiga benar-benar sangat enggan untuk mengumumkannya. Akhirnya kepala klan Yao pun segera menoleh ke arah tertua ketiga dan memerintahkan untuk mengumumkan pemenangnya. Tertua ketiga pada saat ini dengan enggan segera mengumumkan bahwa pemenang dari kompetisi ini adalah Xiao Yan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, dirinya pun tanpa sadar segera menundukkan kepalanya. Tentu keengganannya pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak ketidakberdayaan di matanya. Sementara itu di sisi lain para penonton pada saat ini benar-benar terdiam melihat hal tersebut. Kepala klan Yao pun memandangi beberapa tertua sebelum akhirnya menoleh kepada semua orang. Dirinya pun segera tertawa dan berkata, bagaimana menurut semua orang, apakah semua orang telah melihat kekuatan asli dari Xiao Yan? Dengan begitu maka seharusnya semua orang maupun semua tertua tidak keberatan jika dirinya memberikan Xiao Yan pil obat menentang surga tersebut. Selain itu Xiao Yan adalah cucunya, yang berarti Xiao Yan juga adalah anggota dari klan Yao. Oleh karena itu hari ini klan Yao benar-benar telah mendapatkan seseorang dengan kejeniusan yang benar-benar jenius. Mendengar perkataan dari kepala klan Yao ini, semua orang pun seketika segera tersadar. Mereka pada saat ini mengakui kemampuan dari Xiao Yan dan seketika mereka bersorak gembira. Lalu pandangan curiga sebelumnya terhadap Xiao Yan pada saat ini telah berubah menjadi kekaguman. Di tengah-tengah sorak-sorai ini Yao Lings seketika menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya segera menoleh ke arah kepala klan Yao. Yao Lings pada saat ini tidak bisa menahan keengganan yang memalukan bagi dirinya. Dirinya pun segera berteriak seperti binatang buas. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak menerima semua ini. Aku tidak rela kalah dari bocah itu. Aku ingin melakukan buy one lagi.